Hello Workers, kembali lagi bareng gue Doni Safri di Workerspedia, channelnya para pekerja. Workers, belakangan ini kamu pasti tidak asing lagi dengan istilah kaum milenial. Sebetulnya, sebutan kaum milenial itu ditujukan untuk mereka generasi Y atau masyarakat yang lahir ketika teknologi sudah maju. Selain generasi Y, di tengah masyarakat kita juga sering beredar istilah mengenai generasi baby boomers, X, Z, dan Alpha. Jadi, apa yang membedakan kelima generasi tersebut? Ayo, simak penjelasan berikut ini. Salah satu tantangan dan masalah di dunia kerja saat ini adalah generation gap. Generasi apa saja sih yang ada di lingkungan masyarakat kita, terutama di lingkungan kerja? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, generasi baby boomers. Generasi baby boomers adalah mereka-mereka yang lahir di antara tahun 1946 hingga 1964. Walaupun tidak berusia muda lagi, kebanyakan generasi baby boomers ini menduduki posisi-posisi penting baik itu di pemerintahan ataupun di sebuah perusahaan. Secara umum, generasi baby boomers ini adalah orang yang sangat berkompetitif, orang yang kreatif, dan gila kerja kalau orang-orang sebutnya. Mereka selalu fokus dengan apa yang mereka kerjakan. Selanjutnya adalah generasi X. Generasi X adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1965 hingga 1976. Mereka adalah generasi yang dilahirkan dari generasi baby boomers sebelumnya. Karena generasi baby boomers yang gila kerja, sehingga generasi X ini terkenal dengan orang yang sangat mandiri, kreatif, dan sangat tangguh. Dan yang ketiga dalam generasi gap adalah generasi Y. Generasi Y adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1977 hingga tahun 1994. Generasi Y disebut juga sebagai generasi milenial. Secara garis besar, karakteristik generasi Y atau generasi milenial ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, punya rasa percaya diri dan ambisius dibandingin generasi sebelumnya. Yang kedua, mereka dikenal sebagai generasi yang dapat diandalkan dalam bidang teknologi. Karena mereka lahir di masa transisi teknologi yang berkembang seperti sekarang ini. Dan dibandingin dengan generasi sebelumnya, generasi milenial adalah generasi yang lebih terbuka terhadap perubahan. Dan yang terakhir adalah generasi Z. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1995 hingga 2012. Nah, generasi Z ini mempunyai karakteristik seperti gampang bergaul, mudah beradaptasi, dan melek teknologi. Pagi, Pak. Pagi, bosku. Pagi. Mas Don, gimana laporan minggu ini? Sudah siap? Sudah siap, Pak. Segera saya email, Pak. Good. Nanti ke meja saya ya. Baik, Pak. Baik. Gimana sih survei kemarin? Aman. After lunch pasti ready. By the way, besok saya cuti ya, Bos. Cuti lagi? Mau staycation dulu. Healing. Cuti mulu perasaan. Work-life balance, bro. Nah, apalagi sini? Kenapa, Om Don? Aplikasi baru lu jalan nggak? Errornya apa? 404 not found. Oh, pencetin aja F5. What? Canggih, bisa. Jago lu. Easy. Wow. Om Don. By the way, lu udah berapa lama di sini, Om? Ya, hampir 8 tahunan lah. Selama itu. Kok bisa? Bisa lah. Ada si bos nggak ya? Ada kali di ruangannya. Mau ngapain lo? Mau resign. Say what? Lu kan baru 3 bulan. Bosen. Nah, itu tadi beberapa kasus yang sering terjadi di lingkungan pekerjaan. Gua akan ngasih tips buat rekan-rekan semuanya bagaimana cara menghadapi generation gap, khususnya untuk teman-teman yang baru bekerja di lingkungan pekerjaan. Yang pertama, miliki target. Seringkali generasi Z atau pemula itu dianggapnya tidak memiliki target jangka panjang. Misalnya, lu bekerja sebagai digital marketing. Maka belajarlah sebanyak-banyaknya digital marketing, pahami sebanyak-banyaknya sebelum lu berkeinginan untuk berpindah ke perusahaan lain. Karena pada perusahaan baru, lu akan dilihat di perusahaan sebelumnya seberapa lama lu bekerja. Kalau lu loncat-loncat, pasti tidak akan dilirik. Yang kedua, berkomunikasilah dengan baik. Salah satu masalah di gap generation adalah masalah komunikasi. Generasi baby boomers dan generasi X cenderung lebih formal.
cenderung lebih kaku. Sedangkan kita sebagai generasi milenial dan generasi Z cenderung bicara itu lebih santai, lebih casual. Oleh karena itu, kita sebagai kaum milenial ataupun kaum generasi Z harus bisa beradaptasi dengan rekan-rekan bekerja ataupun dengan atasan kita. Mungkin cara berbicara mereka berbeda dengan cara kita, tapi kita harus tetap menjaga komunikasi yang baik agar pekerjaan kita bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, jangan ragu memberikan ide. Sebagai generasi Z dikenal sebagai orang yang pemberani dan kreatif. Untuk itu, jangan pernah ragu memberikan ide-ide segar kepada perusahaan yang bisa membantu karir lu ke depan. Yang keempat adalah melek teknologi. Nah, ini adalah kesempatan buat kaum generasi Z untuk menunjukkan kemampuannya memberikan kontribusi yang lebih kepada perusahaan terkait dengan teknologi. Karena generasi sebelumnya seperti generasi baby boomers dan generasi X itu lebih gaptek dibandingin kita. Benar? Maka itu, manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kalau kalian lebih bisa dibandingin generasi sebelumnya. Dan terakhir tips dari gue adalah tetap disiplin dan komitmen. Kenapa? Apapun pekerjaan lo, apapun posisi lo dalam perusahaan, lo harus tetap disiplin. Misalnya, harus tetap datang tepat waktu pada saat meeting, menyelesaikan tugas sebaik mungkin, dan berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang ditugaskan dari atasan lo. Karena itu adalah kunci, disiplin, komitmen, itu adalah kunci untuk menuju kesuksesan. Oke, Walkers, itu tadi penjelasan tentang generation gap dan bagaimana cara kita mengatasi generation gap di lingkungan pekerjaan, terutama untuk rekan-rekan yang baru bekerja, yang baru menduduki dunia kerja. Semoga ini bermanfaat dan terus dukung channel ini, Walkerspedia, channelnya para pekerja. Gue Doni Safri, pamit.